Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama Love Church Family. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Tuhan, kami bawa hidup kami ke hadirat-Mu. Biarlah hati kami semakin lekat dengan Engkau Tuhan. Kiranya pengampunan-Mu turun atas hidup kami, menyucikan kami, dan hidup kami takkan sama lagi. Biarlah hidup kami semakin serupa dengan Allah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kemuliaan-Mu turun di tengah-tengah kami. Sebab hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Sang Raja.
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bawa kerinduan kami kepadamu Tuhan. Kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia
Shalom LC Family yang diberkati oleh Tuhan. Luar biasa kita boleh bertemu kembali. Dan kita percaya bahwa kalau hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, semuanya datang daripada Tuhan. Haleluya. Tetap berbahagia, amin. Amin. Kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan bahwa waktu yang indah ini Tuhan berikan bagi kami. Kami mau manfaatkan waktu ini untuk mendengarkan apa yang menjadi hati-Mu bagi kami. Kami tundukkan, kami diamkan segala perkataan-perkataan yang ada dalam pikiran kami. Dan kami mau menerima sepenuhnya apa yang firman Tuhan katakan pada hari ini. Berbicaralah Bapa melalui hamba-Mu, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan itu adalah hati-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu Bapa, sehingga yang disampaikan di tempat ini melalui media ini hanyalah apa yang Tuhan inginkan, agar hidup kami semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Saya percaya bahwa di bulan ini, dengan visi yang ditaruh oleh Tuhan kepada Bapak Gembala, yang terus berbicara mengenai kebahagiaan. Dan 2 minggu berturut-turut kita terus membahas mengenai kebahagiaan, yang mana bicara mengenai kebahagiaan, bagaimana cara meraih kebahagiaan. Yang pertama adalah dengan firman Tuhan. Dan pada minggu yang lalu kita sudah masuk cara meraih kebahagiaan yang kedua adalah dengan memberi. Haleluya. Dan pada minggu yang lalu itu sudah disampaikan mengapa memberi itu penting. Karena lewat pemberian, waktu kita memberi itu akan membuktikan, menunjukkan ketulusan kita. Waktu kita memberi yang kedua, disitulah waktu untuk kita membuktikan cinta kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita memberi bahwa kita percaya kita melakukannya untuk Tuhan, dan sebagai buktinya kita melakukannya juga kepada sesama manusia. Dan saat kita memberi akan membawa kita menjadi orang yang berbahagia. Dan yang keempat, memberi membuat Tuhan meluputkan dan melindungi kita. Haleluya. Itu adalah hal yang berharga yang harus kita ketahui. Mengapa penting untuk memberi. Oleh sebab itu, pada minggu ini saya ingin melanjutkan seri yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala. Dan saya ingin melanjutkan tentang mengapa memberi itu bisa membawa kebahagiaan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini kita melihat bahwa hari-hari ini banyak sekali orang memiliki pemikiran, wah, lebih baik mungkin saya menerima daripada memberi. Padahal firman Tuhan katakan berbeda. Firman Tuhan katakan berbeda. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35. Firman Tuhan katakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, dan itu adalah firman Tuhan, ya dan amin. Kenapa? Karena firman Tuhan gak bohong. Pasti terjadi seturut dengan firman Tuhan. Tetapi bagaimana prosesnya itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Bagaimana firman tersebut itu bisa dinyatakan, di mana adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oleh sebab itu kita mau lihat hari ini, mengapa waktu kita memberi itu bisa membuat kita berbahagia. Karena di dalam Amsal yang ke-21 ayat 13, firman Tuhan berkata,
Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Jadi yang pertama, mengapa memberi itu bisa membawa kebahagiaan bagi si pemberi? Karena waktu kita memberi, kita akan merasakan pemeliharaan Tuhan. Kita mungkin harus menyadari bahwa saat kita membuka hati kita dan mengulurkan tangan kita bagi orang lain, tanpa kita sadari bahwa kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Orang pada umumnya memberi sesuatu kepada orang lain karena mereka mengharapkan itu akan kembali kepada mereka. Tapi firman Tuhan berbeda. Karena firman Tuhan yang berbeda, sebagaimana yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24, firman Tuhan katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ingat, waktu kita mau memberi, kita beri karena kita menyadari bahwa adalah tugas kita untuk memberi. Kenapa? Karena kita sebagai anak Tuhan yang sudah menerima hal yang luar biasa, yaitu keselamatan daripada Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa dari Tuhanlah. Sehingga waktu kita menyadari hal ini, ingat, upah itu datangnya daripada Tuhan. Dan Dia tidak pernah berdusta. Pasti akan terjadi. Tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana ketulusan kita di dalam memberi. Sehingga waktu kita memberi, motivasinya hanya satu, melakukannya untuk Tuhan. Gak ada motivasi yang lain. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala minggu lalu, memberi adalah momen di mana kita bisa membuktikan kasih kita kepada Tuhan melalui sesama kita. Sehingga tidak mungkin bahwa untuk memberi, ya, kalau kita mau memberi, dasarnya harus kasih. Karena tidak mungkin kita memberi tanpa kasih. Untuk memberi diperlukan latihan. Karena gak mungkin untuk memberi tanpa melatih diri mulai dari hal-hal yang sederhana. Banyak hari ini kita lihat, oh, orang itu bisa memberi besar karena bisa saja dia memulainya dari hal-hal yang sederhana. Tetapi kalau untuk orang yang gak ada angin, gak ada hujan, memberi langsung gitu ya, wah, patut kita pertanyakan, ada udang di balik batu atau apa? Ada modus operandi. Oleh sebab itu hari ini kita harus ingat, di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8, firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi tentu saja ada kebahagiaan di dalam memberi, karena sewaktu kita memberi, maka kita akan menjadi pribadi yang menikmati pemeliharaan Tuhan. Karena orang yang memberi itu tidak lagi memikirkan mengenai dirinya sendiri. Hidupnya hanya untuk Tuhan. So hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan takut lagi dengan hidupmu, jangan khawatirkan lagi dengan hidupmu. Karena pemeliharaan Tuhan akan disaksikan oleh mereka yang memberi. Oleh mereka yang memberi karena mengasihi Tuhan. Dan saudara-saudari sekalian, masing-masing saya percaya akan membuktikan itu. Asal satu, hatinya hanya untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Untuk hal ini saya punya kesaksian bahwa
di tahun 2013 Tuhan izinkan saya untuk menempuh pendidikan aircraft engineering di Seattle, Washington, Amerika. Dan di situ ya karena seneng banget ya, yang mana Amerika itu adalah negara pertama, negara luar negeri pertama yang saya kunjungin. Gak pernah kemana-mana karena untuk tugas belajar. Dan saya jalan gitu ya, saya jalan di bandara. Wah, saya cuma Tuhan terima kasih, karena sebelum berangkat itu berapa minggu sebelumnya saya udah di briefing komplit tuh ada Pak Gembala, karena Pak Gembala memang udah biasa ke sana kan. Jadi saya udah di briefing komplit bagaimana cara hidup di sana, makanannya gimana, betternya pilih apa gini-gini. Jadi saya udah benar-benar diperlengkapi gitu ya. Karena saya berjalan dengan teman saya yang nggak seiman dengan saya, nggak apa-apa. Tapi biarlah ini menjadi kesempatan untuk kita menjadi kesaksian yang indah buat hidupnya juga. Waktu berangkat di bandara gak ada hal-hal yang signifikan. Saya cuma bilang puji Tuhan, terima kasih Tuhan bisa berangkat. Naiklah Eva Air 777 berangkat ke Taiwan. Sampai ke Taiwan, di Taiwan kemudian saya jalan-jalan karena kan waduh ini kesempatan nih keliling-keliling lihat di bandara Taiwan yang besar gitu ya. Terus tiba-tiba saya ketemu dengan satu oma gitu ya, oma, dan di situ dia berbahasa Manado. Dia bicara kayak semacam dia mau coba untuk kontak anaknya yang di Amerika. Saat itu saya persepsi anaknya di Amerika karena kita di transit room yang sama dan tujuannya pasti ke Seattle. Nah, pada saat itu saya mulai deketin, maksudnya karena dia agak kesulitan, dia bingung juga. Terus saya tanya, halo Oma. Dia kaget karena panggil Oma kan. Kenapa? Karena waktu di Cengkareng itu saya sempat duduk gak jauh dari dia, dengar dia pakai bahasa Manado bicara dengan anaknya. Nah, Oma mau kemana? Oh iya, kita mau ke Amerika gitu kan. Oh gitu, di sana ada siapa? Ada kita pe anak, ada kaweng dengan orang bule kasihan. Oh gitu kasihan. Memang Manado ya. Padahal itu hal yang menggembirakan kan, tapi tetap kasihan ya, kasihan. Ya. Oh gitu. Jadi gimana Oma? Ada yang bisa kita bantu gitu? Iya. Ngana tolong bantu kontak akang pak kita pe anak nih, biar dia ndak khawatir. Oh gitu. Oke. Jadi saya email anaknya, Shalom. Kak, saya kasih tahu bahwa mamanya berangkat sama-sama dengan saya. Terus nanti saya akan lihat di jalan, nanti di pesawat juga saya akan lihat apa yang bisa saya bantu. Sudah langsung dapat balasan. Puji Tuhan, terima kasih ya. Sampai ketemu di Amerika. Oke. Dan pada saat itu ketika sudah jalan sampai di Amerika, di bandara Seattle, di situ kita antri karena kan wah ini negara baru, super ketat pula kan. Jadi itu benar-benar waduh udik banget saya. Dan saya nggak tahu apa yang harus lakukan, cuman ikut-ikut aja instruksinya. Takut nanti dipulangin gitu. Takut salah-salah tingkah dipulangin, aduh berapa kita gitu. Akhirnya pas giliran saya kemudian ternyata tiba-tiba oma itu juga maju tetapi di sebelah. Di dalam hati saya cuma bilang, aduh gimana ya, Oma itu kira-kira bahasa Inggrisnya gimana ya. Karena di Taiwan dia sudah bilang, aduh kita pe bahasa Inggrisnya ndak lancar, jangan bisa bicara kuat kita ini. Bagaimana Kang? Akhirnya karena saya ingat itu, saya langsung bilang, oh ya udah, inisiatif aja. Saya izin ke teman saya, gimana Pak? Saya izin dampingi ya. Oh ya silakan. Sana ke depan imigrasi ternyata nggak gampang juga. Yang penting saya izin, saya sama-sama dari Indonesia, satu suku juga, ya. Akhirnya apa? Kita dibawa ke tempat imigrasi dan di situ ditanya-tanya banyak hal. Pada akhirnya keluar, tanpa disadari ternyata keluar dari situ 3 jam baru keluar. Nah, waktu keluar kita baru tahu ternyata orang yang menjemput kita dari kantor perwakilan udah bingung, udah panik, udah kasih kabar ke Jakarta. Pak Victor dan temannya tidak sampai di Seattle. Kayaknya mereka tersesat di Taiwan.
Waduh, tapi ya nggak apa-apa, itu cerita yang lain. Yang penting oma ini bisa sampai dulu. Pada akhirnya ketika selesai dari imigrasi, selesai dari custom, karena oma itu saking euforianya mau ketemu cucu, jadi dia bawa semua bahan-bahan makanan yang luar biasa, unik-unik yang ada di pasar-pasar tradisional, dia bawa semua gitu. Rame banget gitu, seru banget gitu, tas-tas karung yang dia bawa. Dan itu luar biasa gitu ya. Dia bawa mulai sampai daun pepaya dia bawa, ada bunga pepaya dia bawa, mie cakalang dia bawa, roa-roa, pokoknya dia bawa semua. Karena dia euforia, dia semangat sekali ingin mempersembahkan sesuatu bagi cucunya gitu ya. Nah, akhirnya singkat cerita diperiksa juga dan akhirnya lolos juga setelah 3 jam. Nah, setelah itu ketemu sama anaknya yang menjemputnya. Dan begitu senangnya karena ada orang Indonesia yang dampingi juga mamanya, dan mereka sangat berterima kasih. Nah, akhirnya sejak saat itu mulailah, karena orang yang menjemput kita udah pulang dari kantor perwakilan, udah pulang. Jadi kita bingung nanti dari bandara naik taksi ke penginapan itu berapa puluh dolar gitu kan, kita nggak tahu gitu ya. Akhirnya kita ditawarin, nanti aja, nanti kita antar, karena ada sepupu dari oma ini yang kemudian akan antar. Akhirnya diantar. Dan kesaksian saya, sejak hari pertama saya tiba di Amerika bersama dengan teman saya, sampai 1,5 bulan setelah itu, segala urusan makan minum saya itu benar-benar diperhatikan oleh komunitas orang-orang Kristen yang ada di Seattle. Karena apa? Karena oma itu. Dan saya begitu melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, sehingga untuk hal ini saya bisa menyampaikan kesaksian. Bisa aja saya di saat itu untuk cuek, biar aman sendiri, biar oma-oma aja, kan saya sudah ditunggu. Ya udah, biar omanya aja diinterogasi 3 jam. Saya yang penting udah nyampe di penginapan, terus besoknya bersekolah, melakukan pendidikan 1,5 bulan, balik, udah. Cuman kayak cerita biasa saja gitu ya. Selesai kayak saya sebagai karyawan yang mendapatkan kesempatan untuk pendidikan di Amerika. That's it. Tetapi benar-benar karena gerakan dari Roh Kudus membuat saya akhirnya mempunyai warna tersendiri ketika saya mengikuti pendidikan di sana. Dan ketika pulang saya benar-benar terharu atas pemeliharaan yang Tuhan buat. Saya gak kenal siapapun di sana, tetapi Tuhan bisa perkenalkan dengan orang-orang yang baik di sana. Haleluya, terpujilah Tuhan. Jadi hal ini tujuannya cuma satu, motivasinya melakukan sesuatu untuk Tuhan. Hanya fokusnya untuk memberi aja. Yang kedua, mengapa memberi itu bisa memberikan kebahagiaan? Karena untuk memberi itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang melepaskan hatinya dari dunia. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 firman Tuhan katakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sehingga untuk bisa mengasihi, untuk bisa memberi, itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar mengambil keputusan untuk melepaskan hatinya dari dunia. Karena umumnya orang lebih suka menyimpan daripada memberi. Kalau hatinya lepas dari dunia, maka gak akan sulit untuk dia memberi. Ingat bahwa harta yang melekat di hati itu menjadi hal yang iblis inginkan terjadi di dalam diri anak-anak Tuhan, di dalam diri pelayan-pelayan Tuhan. Karena ini menjadi bahan favoritnya iblis untuk bisa menghancurkan anak-anak Tuhan, bisa menghancurkan pekerjaan Tuhan, bisa menyesatkan begitu banyak anak-anak Tuhan. So hari ini kita harus ingat bahwa bagaimana kehidupan kita bisa berbahagia dengan memberi. Ingat bahwa caranya satu, harus melepaskan hati kita dari dunia ini. Kalau hari ini Tuhan mengizinkan kita memiliki kekayaan secara kuantitas gitu ya, ingat bahwa atas semuanya itu Tuhan minta pertanggungjawaban. Sehingga agar mudah untuk mempertanggungjawabkannya,
Jangan sampai harta yang kita miliki itu sampai tertanam di dalam hati kita, tetapi biarlah hanya sampai di tangan kita untuk mudah kita berikan kepada yang membutuhkan, kepada sesama kita. Haleluya. Dan yang ketiga, bagaimana sehingga memberi itu bisa memberi kebahagiaan kepada orang yang memberi. Di dalam Roma 15 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Haleluya. Jadi yang ketiga, bagaimana memberi itu bisa memberikan kebahagiaan? Karena untuk memberi itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang hatinya lepas dari ego, lepas dari keinginan hanya mau untuk menang sendiri. Karena orang yang ego, penyebabnya adalah karena dia tinggi hati. Penyebabnya juga karena dia tidak menyadari bahwa hidup yang dia miliki itu karena Tuhan. Orang yang ego merasa bahwa hidup ini untuk dirinya sendiri, untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Sehingga banyak sekali orang anak-anak Tuhan, orang Kristen yang terjebak. Ya cukup, dia cukup untuk dirinya sendiri. Dia senang-senang untuk dirinya sendiri. Ketika ada orang yang membutuhkan di sekeliling kiri kanannya dia, ya dia menutup mata, menutup hatinya, dia menutup telinganya terhadap jeritan orang-orang yang sulit, dan dia jalanin hidupnya sendiri. Gitu ya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga orang yang memberi itu karena didasari dengan pemikiran, dengan perasaan bahwa hidupnya telah cukup. Cukup untuk menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan yang luar biasa yang Dia berikan melalui pengorbanannya di kayu salib untuk saudara dan saya. Haleluya. Kata cukup itu ukurannya bukan kuantiti. Karena kalau bicara kuantiti, langit itu batasnya. Tetapi kata cukup itu merupakan keputusan didasari atas kesadaran bahwa kasih Tuhan itu cukup buat saya. Sehingga mentalnya adalah kasih Kristus. Kasih Kristus. Ini yang harus kita sadari. Di dalam Filipi 2 ayat 6 kita belajar dari teladan Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kadang-kadang kita di dalam memberi itu tersandung dengan yang namanya ego. Wah, harusnya kan dia yang datang duluan. Harusnya. Tetapi ingat, justru kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita bisa menanggalkan ego kita dan kita memberi. Seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Baik itu ketika orang tua memberi kepada anaknya, ketika anak memberi kepada orang tuanya, ketika atasan memberi kepada bawahannya, atau kepada bawahan memberikan kepada atasan. Sehingga ketika kita melepaskan ego, benar-benar hati kita damai, hati kita tenang, tidak ada beban sama sekali. Haleluya. Dan yang keempat, bagaimana memberi itu bisa membawa kebahagiaan? Karena di dalam memberi itu membuktikan kita melayani. Matius 25 ayat yang ke-40, firman Tuhan berkata, "Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku."
kebahagiaan itu kita alami saat kita memberi. Bentuknya adalah kita melayani. Kita melayani orang yang paling hina, melayani saudaranya Tuhan Yesus. Yang paling hina artinya mereka yang tidak dapat membalas apa yang kita berikan. Seperti apa yang dilakukan di Love Church ini melalui apa? House of Restoration. House of Restoration adalah bentuk tindakan untuk melayani anak-anak yang kurang mampu dan terbatas, namun mereka mempunyai cita-cita yang luar biasa. House of Restoration tidak hanya merawat dan mengasuh anak-anak, namun juga memberikan pendidikan yang holistik, yaitu pendidikan kerohanian, pendidikan etika, pendidikan kehidupan, dan pendidikan formal bagi masa depan mereka. Apa yang dilakukan ini merupakan aksi untuk melayani Tuhan dengan cara berkontribusi bagi bangsa ini. Melayani di House of Restoration ini mengajarkan kami bagaimana belajar memberi waktu, hidup, dan tenaga untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak ini. Apakah semua mulus? Tentu tidak. Tentu tidak. Sama seperti pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lainnya. Tuhan kan gak janji gak akan berduri, tapi Dia berjanji bahwa Dia selalu beserta kita. Nah, itu juga yang dirasakan oleh Pak Gembala dan bersama kami yang terlibat di dalamnya. Dan saya percaya itu juga dirasakan oleh jemaat-jemaat Love Church yang terus mendukung pelayanan melalui House of Restoration ini. Dan sebagaimana doa dan uluran tangan dari jemaat Love Church, kelak anak-anak ini akan menjadi seperti orang-orang dewasa yang memiliki karakter Kristus, yang akan memimpin bangsa ini melalui bidang dan talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka. Ini yang kita lakukan di dalam melayani anak-anak ini. Wow, kita merasakan ada begitu banyak pelajaran yang Tuhan kasih. Tetapi satu motivasi ini, bahwa ini memberi kebahagiaan. Bertumbuh bersama dengan mereka, melihat, menyaksikan bagaimana yang tadinya sikapnya berantakan bisa kemudian diperbaiki dan terbentuk menjadi anak-anak yang berkarakter Kristus. Sebagian anak-anak sedang dalam proses, ada sebagian yang mulai stabil, tapi itulah perjalanan dan kita mendapatkan kebahagiaan dari hal itu. Mungkin hari ini saudara dan saya yang hari ini terus memberi, terus melakukan, memberi, ingat bahwa ada kebahagiaan di dalam memberi. Biarlah selama hidup kita hidup di dalam kebahagiaan, karena kita memberi, kita hidup untuk memberi. Hari ini ada nafas, artinya ada kesempatan dari Tuhan untuk kita memberi, karena hidup ini adalah kesempatan untuk memberi dan melayani Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.
Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, hingga saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Biarlah setiap anak-anakmu yang mendengarkan pelayanan firman pada hari ini terus diberikan kekuatan dan semangat untuk terus memberi, dan kesadaran bahwa dari apa yang diberikan tidak ada yang sia-sia, karena ketika memberi akan memberikan kebahagiaan yang sejati di dalam nama Tuhan Yesus. Kita memberi bukan untuk mendapatkan, tetapi kita memberi karena sudah mendapatkan kasih Tuhan yang luar biasa melalui keselamatan yang telah Dia berikan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mau berdoa buat setiap jemaat LC dimanapun mereka berada. Jamah setiap mereka yang hari ini mulai patah semangat, yang mulai lemah. Tuhan berikan kekuatan semangat untuk mereka tetap bangkit dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang hari ini sakit, yang hari ini ada di dalam kedukaan Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesembuhan, berikan penghiburan bagi setiap mereka. Dan setiap jemaat LC yang sakit Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersatu hati bersyafaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa buat keamanan bangsa dan negara Indonesia. Luputkan dari segala perpecahan, dari segala kekacauan, segala pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa ini. Kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Bapa, bangsa ini boleh aman, boleh pulih bahkan dari pandemi COVID-19 ini. Berdoa buat setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya, tim medis, para peneliti. Kiranya Tuhan menjamah dan melindungi mereka dalam menjalankan tugas. Begitu juga dengan para kepala negara ini, Pak Presiden, Wakil Presiden, para kepala-kepala daerah dari tingkat provinsi sampai ke pedesaan Tuhan. Tuhan berkati, berikan kesatuan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih buat segalanya. Kami bersyukur, kami serahkan bangsa ini, Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah ini doa dan syukur kami. Dan kami mengalaskan doa ini dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Setiap jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa kita, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, teguran, dan nasihat daripada Roh Kudus kiranya menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang terima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di ibadah Love Church minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.